Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmawati dengan NPM 221058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan judul makalah saya adalah sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Saya mengambil studi kasus ini dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan Yuyun. Jadi Yuyun adalah seorang siswa SMP di Bengkulu yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 pria mabuk secara bergiliran hingga tewas. Nah, Yuyun ini yang semulanya hilang selama 3 hari ditemukan di semak-semak dalam keadaan sudah tak bernyawa. Selain itu, Yuyun ditemukan dengan kondisi tulang pinggang patah dan sekujur tubuh luka-luka. Nah, di mana salah satu pelaku dari kasus Yuyun ini adalah anak di bawah umur yang ikut dalam pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Kasus ini berawal di mana korban tidak puas dengan putusan pengadilan yang di mana pelaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Maka di sini saya akan membahas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Nah, di sini saya akan mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan hukum terhadap sanksi pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 1 PID Sus Anak tahun 2018 PN SRG. Lalu, bagaimana penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada nomor 1 PID Sus Anak pada tahun 2018 PN SRG. Nah, berbagai macam kejahatan atau tindak pidana pada saat ini dapat dilakukan oleh siapapun di berbagai kalangan tanpa melihat status, strata sosial, jabatan, bahkan jika dilihat dari segi usia, tidak hanya orang dewasa saja gitu yang dapat melakukan suatu kejahatan, melainkan juga anak yang masih di bawah umur juga bisa melakukan suatu tindak kejahatan, tindak kriminal. Banyak juga faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Di antaranya adalah faktor pergaulan bebas, pengaruh media sosial, kurangnya pengawasan perhatian dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya, kurangnya pendidikan agama, serta nilai-nilai moral yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya gitu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Lalu ada sanksi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Yang pertama ini ada sanksi tindak pembunuhan oleh anak di bawah umur. Nah, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Nah, kemudian apabila benar terbukti bahwa anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan, maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan hukumannya adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Nah, jika untuk sanksi pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur, maraknya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur itu seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Nah, contohnya dalam kasus Yuyun ini tersendiri gitu. Urgensi bahwa anak merupakan masa depan bangsa yang memiliki hak untuk hidup berkembang sehingga hak tersebut haruslah dilindungi serta tidak ada penerapan hukum yang sepadan terhadap pelaku menjadi fokus utama yang mana penerapan sanksinya saat ini hanyalah sebatas pada kurungan penjara saja gitu atau kurungan 5 sampai 15 tahun atau seumur hidup padahal terdapat peluang hukuman yang lebih berat gitu untuk kasus ini seperti kebiri kimia dan hukuman mati pun bisa jadi. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami sanksi tindak pemerkosaan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 pada tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memahami sanksi terhadap pelaku tindak pemerkosaan dari perspektif hukum pidana. Lalu ada sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Nah, di sini ada penerapan hukum terhadap putusan nomor 1 PID Sus Anak tahun 2018 PNSG tentang pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Nah, di sini ada penerapan hukum terhadap putusan nomor 1 PID Sus Anak tahun 2018 PNSRG tentang pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Nah, dalam hukum nasional, pengertian diversi dan syarat-syarat diversi tentang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung yang tertuang dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dan syarat-syarat diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 2 adalah yang pertama diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, lalu yang kedua yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur lebih lanjut tentang suatu syarat dan proses diversi menyatakan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi atau gabungan. Nah, hal ini membuka peluang bagi anak-anak pelaku tindak pidana yang terancam hukuman lebih dari 7 tahun untuk dilakukan suatu proses diversi. Maka, sejalan pula dengan prinsip-prinsip diversi yang diatur dalam The Beijing Rules, yaitu A. Prinsip yang memerlukan berbagai upaya apabila dimungkinkan untuk menangani anak atau remaja yang melanggar hukum tanpa melalui proses peradilan formal. B. Prinsip untuk menjauhkan anak dari institusionalisasi atau melanjutkan kasus pelanggaran hukum atau kasus pelanggaran hukum anak ke proses peradilan anak. Hal ini itu menunjukkan bahwa suatu proses diversi sangat diutamakan dalam suatu proses peradilan tindak pidana anak yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Nah, jadi kesimpulannya, penerapan hukum serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan nomor 1 PID Sus Anak tahun 2018 PNSRG menyebutkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan hukum kepada pelaku pembunuhan dan pemerkosaan sesuai dengan pasal yang didakwakan, yaitu pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, dalam hal ini, majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi dan juga berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga
Dalam hal ini, majelis hakim memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai sanksi yang diberikan berupa hukuman 10 tahun penjara dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 6 bulan sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa jika seorang anak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, maka hukumannya yang dijatuhkan adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Sekian mungkin penjelasan materi atau makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.